Shalom teman-teman, selamat sore, selamat ibadah. Dan puji Tuhan saya bisa menyapa teman-teman untuk ibadah KMR ya, tanggal 31 Juli. Hari ini kita akan tentunya mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu setiap kebaikan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Mari, walaupun secara online, mari kita siapkan pikiran hati kita, mari kita siapkan tubuh jiwa kita, tubuh jiwa roh kita buat menyembah Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan, "Berikan padamu itu rindu, memandang wajahmu." Dekat padamu itu rinduku,
sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, mengejar, oh, mengejar hadir-Mu. Dalam hidupku, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Bapa. Biarlah boleh kami pakai Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan walaupun secara online. Melalui ibadah KMR ini Tuhan, biar Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami akan melanjutkan pujian kami. Terima Tuhan merayakan setiap kami Bapa. Lebih Yesus, kami boleh masuk dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Kita akan lanjutkan pujian kita ya. Kita akan pujikan sebuah pujian mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan nikmati kasih setiap Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kayaknya perang semangat gitu ya. Kita akan lanjutkan dengan pujian, kayaknya apa ya? Tuhan Yesus baik ya, amin. Kita akan pujikan lagu ini ya, dari awal sampai akhir. Kita harus semangat, teman-teman harus punya jiwa untuk memuji Tuhan lebih ya.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, amat baik dalam kehidupan kita ya. Sebelum kita akan melanjutkan acara kita untuk firman Tuhan, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, kemanakah kami mencari ya. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih-Mu Tuhan, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau buka setiap hati kami Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau
Jamah setiap hati kami, supaya kami dapat tahu Tuhan apa isi hati Engkau melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan siap rangkaian ibadah kami dalam tangan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan. Dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti. Mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana. Shalom yang terkasih, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mulai perenungan kita saat ini, tadi di awal kita telah melihat sebuah ilustrasi bagaimana seseorang dia memohon, meminta, menunggu pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, perenungan kita saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 46 dengan tema pertolongan Tuhan nyata bagi orang percaya. Mari kita ulangi sekali lagi, kita ucapkan bersama-sama, pertolongan Tuhan nyata bagi orang percaya. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi,
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita baca di ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal kesesakan sama dengan kondisi sulit atau penderitaan. Mazmur 46 menggambarkan dengan jelas kondisi yang ada. Kondisi atau situasi bencana yang terjadi, peperangan yang terjadi, kejahatan pun merajalela. Namun pemazmur melihat dan meyakini bahwa Tuhan itu hadir di tengah kesesakan dunia, bahkan di tengah penderitaan dunia yang kita alami saat ini. Saudaraku, Tuhan adalah sebagai penolong. Tuhan menolong kita, orang percaya. Yang pertama, Tuhan meluputkan kita dari penderitaan. Saudaraku, terkadang kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan sedang berkarya meluputkan kita dari penderitaan. Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari orang-orang jahat, dari penipuan. Misalnya saja SMS atau WA dapat hadiah berapa juta dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang menolong kita, bahwa Tuhan sedang meluputkan kita dari penderitaan. Tuhan meluputkan kita dari penderitaan. Yang kedua, saudaraku, kita diizinkan Tuhan mengalami atau ada di dalam penderitaan. Namun, di dalam kondisi kita yang sulit, yang tertekan, yang menderita, Tuhan ada menolong kita. Kita yang mengalami sakit, kita yang harus isolasi mandiri, kita yang mengalami persoalan keluarga, kita yang kesulitan di dalam sekolah, atau keluarga yang bergumul dengan pekerjaan dan keuangan. Tuhan izinkan itu supaya kita boleh melihat Tuhan berkarya menolong, menyelesaikan permasalahan kita. Sebab Tuhan hadir bersama kita untuk menolong kita. Ingatlah saudaraku bahwa Tuhan hadir, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Mari pandang Tuhan, fokus pada Tuhan, cari pertolongan dari Tuhan, berdoa dan percayalah. Tuhan memang seringkali memberi pertolongan dengan cara yang berbeda. Berbeda dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, seperti ilustrasi tadi. Namun kita harus percaya akan pertolongannya.
Oleh karena itu saudaraku, alamilah pertolongan Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang tak terpikirkan oleh kita. Janjinya kepada kita bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki segala isi bumi ini, menyertai kita. Tuhan yang mempunyai umatnya, Dia menyertai kita. Janjinya dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh hebat dan luar biasa Engkau Tuhan, sungguh perkasa Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hari-hari kami bersama dengan Engkau kami lalui Tuhan, sehingga nyata Tuhan Yesus kami melihat pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ajari kami anak-anak muda-Mu ini untuk semakin teguh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pendidikan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri.
takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri.